Hai fans PSIS Semarang, meskipun kali ini Laskar Mahesa Jenar tidak mampu menaklukkan Singoedan, namun wajib kita dukung tim kesayangan kita semua. Kali ini Mimin akan mengulas berita PSIS Semarang tentang PSIS versus Arema. PSIS main tanpa striker dan dilihat dari statistik unggul PSIS loh. Rekor buruk PSIS Semarang dan kenapa PSIS Semarang tak menurunkan Carlos Fortes. Berikut berita selengkapnya, selamat menyaksikan. Dramatis, gol Taisi Marukawa sia-sia. Hasil Liga 1 antara PSIS Semarang versus Arema FC yang berlaga di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir dramatis. Melalui bola.sport.com, pertandingan berjalan dengan tempo yang terbilang sedang. Pada menit ke-26, Delvin Rubindo yang berada di dalam kotak penalti menerima bola liar. Namun tembakan Delvin Rubindo masih melambung. Memasuki menit ke-29, Ali Sesai ikut menyerang ke lini pertahanan Arema FC. Menerima umpan dari Wawan Febrianto, sundulan Ali Sesai masih menyamping tipis di samping kiri gawang. Jelang laga berakhir, PSIS Semarang mendapatkan kesempatan lewat bola mati. Jonathan Kantilana yang menjadi eksekutor gagal membobol gawang kiper Arema FC. Babak kedua, menit ke-57, pergerakan Taisi Marukawa dan diakhiri dengan tembakan melengkung belum mengarah tepat ke gawang Arema FC. Memasuki menit ke-74, Taisi Marukawa membawa PSIS Semarang unggul 0-1 atas Arema FC. Namun gol Taisi Marukawa itu jadi sia-sia. Usai Arema FC mencetak 2 gol. Gol pertama Arema FC dicetak oleh Ilham Udin Armain. Sedangkan gol penentu kemenangan Arema FC dicetak oleh Sergio Silva jelang akhir pertandingan di menit 90+5. Kemenangan Arema FC kontra PSIS Semarang menambah catatan impresif Singoedan kontra Mahesa Jenar. Rekor buruk PSIS Semarang saat bertemu Arema FC. PSIS Semarang memiliki rekor kurang baik saat bertemu Arema FC di 4 laga terakhir. Dari 4 laga yang dilakoni, PSIS Semarang hanya bisa menang sekali dari Arema FC. Sisanya, PSIS Semarang kalah dari Arema FC dan harus mengakui kekuatan Singoedan. Adapun kemenangan PSIS Semarang dalam 4 pertemuan terakhir dengan Arema FC adalah satu laga uji coba di Stadion Jatidiri pada 4 Juni 2022 lalu. Kala itu PSIS Semarang menang 2-1 atas Brest yang dicetak Carlos Fortes. Sebelumnya PSIS Semarang kalah dalam laga uji coba di Stadion Kanjuruhan Malang dengan skor 2-0 pada 25 Mei 2022. Di Piala Presiden 2022, Arema FC tampil mendominasi bahkan memulangkan PSIS Semarang dari kompetisi pramusim BRI Liga 1 tersebut. Di leg pertama semifinal Piala Presiden 2022, PSIS Semarang kalah 0-2 atas tamunya Arema FC di Stadion Jatidiri pada 7 Juli 2022. Sedangkan di leg kedua Piala Presiden 2022, Arema FC kembali menang atas PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang. Terakhir, di pekan kedua Liga 1 2022, secara dramatis, Arema FC pencudangi PSIS Semarang di Stadion Kanjuruhan Malang dengan skor 2-1.
Statistik Arema FC versus PSIS Semarang main tanpa striker di babak pertama. Dalam laga melawan Arema FC kali ini, PSIS Semarang bermain tanpa striker. Carlos Fortes yang dibawa ke Malang rupanya tidak masuk dalam starting line up maupun bangku cadangan dalam laga Arema FC versus PSIS Semarang. Heri Nur Yulianto yang biasanya menjadi striker, kali ini menjadi penghuni bangku cadangan. Pelatih PSIS Semarang, Sergio Alexandre, justru mendorong Jonathan Katelana ke depan. Meskipun tidak menjadi target man, Jonathan Katelana tetap didukung dua penyerang sayap, yakni Taisi Marukawa dan Wawan Febrianto. Dengan formasi tersebut, di babak pertama, PSIS Semarang mencatatkan 3 shot on goal. Lebih banyak dari Arema FC yang mencatatkan 2 shot on goal. Untuk segi ball possession, PSIS Semarang juga unggul dengan 52%, sedangkan Arema FC 48%. Kenapa PSIS Semarang tak turunkan Carlos Fortes? PSIS Semarang versus Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur untuk pertama kalinya pada Liga 1 musim 2022-2023. Ada hal yang mengejutkan dari pertandingan PSIS Semarang kontra Arema FC. Untuk kedua kalinya, Carlos Fortes tak mengikuti pertandingan. Jika pada Piala Presiden 2022, alasannya karena cedera, kali ini tidak diketahui apa penyebab ex-bomber Arema FC itu absen. Namanya juga tak terlihat pada daftar pemain cadangan. Padahal, ia masuk pada barisan Laskar Mahesa Jenar yang berangkat menuju Malang. Apakah absennya Carlos Fortes dikarenakan PSIS Semarang melawan Arema FC, di mana merupakan ex-klubnya musim lalu? Atau kondisi cedera yang dialami Carlos Fortes masih parah, sehingga bakal absen lama seperti yang dialami Septian David Maulana? Tentu ada alasan lain yang membuat pemain Brazil itu tidak dapat berhadapan dengan Singo Edan untuk yang kedua kalinya. Warganet tentu penasaran dengan ketiadaan Carlos Fortes di tengah lapangan Kanjuruhan kali ini. Tapi yang pasti, hingga saat ini belum ada klarifikasi tentang alasan absennya Carlos Fortes pada laga PSIS Semarang kontra Arema FC.